Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Febrio Raditya Pasa dengan NIM 825230120 dari kelas SIB. Di sini saya akan mempresentasikan program saya. Yang akan saya presentasikan adalah tampilannya, codingannya, dan juga database saya. Oke, di sini saya akan mulai. Pertama, saya akan tampilkan dulu database saya. Oke, di sini ada admin, ada tabel admin, ada tabel berita, ada tabel booking, destinasi wisata, informasi, kabupaten, kategori, kecamatan, provinsi, dan testimoni. Oke, selanjutnya saya akan buka dulu tampilan pada backend ya. Localhost, backend. Nah, di sini saya perlu login terlebih dahulu ya. Oke, di sini langsung diarahkan ke menu dashboard. Di dashboard ini ada apa aja? Ya tentu ada tabel-tabelnya yang untuk mengatur si front end tadi. Isinya ada kategori, ada berita, lalu ada destinasi, ada testimoni, lalu ada provinsi, ada informasi, dan ada booking. Semua tabel yang saya input di dashboard ini sudah mencakup fitur-fitur seperti update, delete, ataupun search. Dan juga bisa menambahkan tentunya, menambahkan data baru. Selanjutnya saya akan buka front end-nya, localhost index PHP. Nah, ini adalah front end yang telah saya buat. Kalau kita scroll ini seperti ini. Selanjutnya saya akan buka dulu codingannya. Codingannya ada seperti ini. Ada back end dan front end. Nah, saya akan membahas tampilannya sekaligus dengan uh, codingannya. Oke, yang pertama tampilannya terlebih dahulu. Di sini ada navbarnya, ada kategori, destinasi, berita, provinsi. Nah, kategori ini isinya nama kategori dan keterangannya. Kalau di destination ini ada nama destinasi dan alamatnya. Di berita ada judul berita dan isi beritanya. Di provinsi ada nama provinsi dan kode provinsi. Selanjutnya pada bagian pertama ini adalah tabel informasi yang telah saya buat. Saya misalnya pengen ubah Bali ini. Saya pengen ubah Balinya menjadi Jogja. Maaf, salah tabel. Bukan di sini, tapi di informasi. Saya ingin ubah menjadi Jogja. Saya gedein aja, saya caps lock, update. Maka untuk di tampilan sini akan update ya, Jogja jadinya. Untuk videonya ya, kalau saya play, ini berhasil ya, ngarah ke iframe-nya. Dan ini berhasil juga untuk dijalanin videonya. Eh, Selanjutnya, saya akan bahas di bawahnya. Oke, pada bagian ini ada fitur yang namanya random ya. Setiap kali saya refresh, itu selalu berubah-ubah. Dan ini sesuai dengan destinasi wisatanya. Misalnya, seperti wisata alam. Wisata alam itu saya hanya input dua. Ada Curug dan Hutan Pinus. Berlaku juga untuk yang lain ya. Untuk di sini kalau kita lihat, ada Curug, Hutan Pinus, pertunjukan seni rakyat, dan lain-lain. Ini semua beda-beda kategorinya. Ada kategori wisata alam, ada budaya, ada pantai, dan ada kuliner. Lanjut ke top destination ini. Ini itu apa? Ini semua dari destinasi di sini. Nah, di sini saya setel hanya tampil 3 destinasi saja. Bisa saya ubah dari front end-nya. Kita ke bagian top destination pada bagian sini. Misalnya saya hapus, saya refresh. Nah, akan tampil semua dari
destinasi yang telah saya isi. Oke, selanjutnya pada bagian eh, ini adalah tabel booking ya. Saya juga bisa ubah. Misalnya di bagian booking sini, saya ubah juga pengen ke Jogja. Saya ubah ke Jogja. Bahkan saya juga bisa ubah gambarnya. Misalnya gambarnya yang ini ya, yang gambar pendaki. Oke, sudah berhasil. Sini kalau saya refresh, berhasil ya ke Jogja. Dan gambarnya juga berhasil keubah. Oke, selanjutnya pada bagian testimonial. Ini codingannya seperti ini, testimonial. Saya misalnya pengen ubah ya, kita berarti buka di dashboard aja, testimonial, lalu saya tambah terlebih dahulu deh sebelum saya ubah. Ini tes, fotonya pakai yang tes juga misalnya, ini juga tes, ini tes, dan ini tes. Oke, berhasil ditambahin tes. Kalau saya refresh, ini juga berhasil tes. Ada ya tes. Kalau saya edit lagi juga bisa. Jadi tes, S-nya panjang, update, balik lagi. Sebentar. Tadi itu primary key-nya salah. Misalnya ini isinya. Tes, update. Saya refresh. S-nya harusnya panjang. Nah, berhasil ya, tes gitu. Lanjutnya saya juga bisa hapus lagi tentunya. Oke, bisa. Nah, selanjutnya saya akan coba refresh lagi. Ini harusnya udah kehapus. Oke, sudah kehapus. Selanjutnya saya akan coba untuk eh, buka codingannya pada backend. Nah, isinya seperti tadi, backend itu kan ada di dashboard ya. Berarti isinya ada berita, ada booking, ada destinasi wisata, ada informasi, ada kategori, lalu ada provinsi, ada testimoni. Nah, semuanya itu yang ada di dashboard saya bisa menerapkan fitur yang tadi, update, delete, search, dan create. Nah, tapi saya mungkin tidak akan menampilkan semuanya karena keterbatasan waktu. Tapi di sini bisa saya cari misalnya ya namanya ya wisata. Tentunya dia akan berhasil ya wisata. Nah, untuk testimoni ini kan ada banyak. Tunggu, lebih baik yang ini aja deh. Destinasi nih ada banyak banget. Misalnya saya mau cari pantai. Dia juga pasti bisa ya pantai. Berhasil. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk tambahin juga di top destination ini ya. Kita tambahin destinasi yang baru. Misalnya, oke di sini saya isi. Misalnya saya pakai tes lagi ya. Saya tes, ininya tes, ini juga tes, ini juga tes. Nah, kodenya misalnya saya pengen wisata alam. Ini Bandung. Saya juga pakai ini tes misalnya. Nah, sini berhasil masuk ya. Lalu kalau kita buka tampilannya, nah ada ya tes Bandung. Ini juga keterangannya kayak gini. Nah, kalau kita cari di sini di kategori, harusnya dia juga muncul tes yang tadi. Kita cari sampai keluar kategori eh, destinasi, kategori wisata alam maksud saya. Sampai cari ini kuliner, sebentar belum ketemu. Nah, berhasil ya. Kita lihat saat randomnya bertemu wisata alam, randomnya itu berhasil mengambil dari kategori dan muncul wisata alam. Nah, dia bakal keluar semua yang ada di wisata alam. Nah, kebetulan yang di wisata alam itu ada tiga dengan tes yang tadi kita tambahin.
Karena tes tadi kita masukin ke kode kategorinya yang wisata alam. Berhasil ya. Selanjutnya saya akan buka lagi codingan pada front end-nya. Tadi yang ini adalah backend-nya. Saya simpan gambarnya di image pada backend. Ini front end-nya. Ada booking PHP. Ini isinya saya sambungin dengan tabel booking. Ada kategori. Ini pakai random tadi biar berubah. Misalnya kategorinya budaya, isinya budaya. Kategorinya kuliner, isinya kuliner dan lain-lain. Lalu ada index. Ini tuh main-nya, utamanya. Lalu ada menu. Menu itu yang di atas ini. Lalu ada testimoni pada bagian bawah. Lalu ada top destination pada bagian tengah. Lalu ada travel pada bagian paling atas sebelah sini. Selanjutnya saya akan coba logout. Kalau saya logout, maka akan berhasil ke menu login. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.